Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Wa tudraku ruk'atun, dan didapati satu rakaat limasbukin bagi masbuk, adrakal imama yang mendapati ia masbuk akan imam, raki'an hal kadar ruku, bi amroini dengan dua perkara. Pertama, bi takbiratul ihrami dengan takbiratul ihram, summa ukhra li hawiyin, kemudian satu takbir lagi untuk turun, ukhra li hawiyin, satu takbir lagi untuk turun. Fa in iktasara ala takbiratin usturita ayyatiya biha al-ihrama faqat. Maka jika mencukupkan ia seseorang atas satu takbir, niscaya disyaratkan ayyatiya, bahwa ia mendatangkan dengannya takbir akan ihram saja. Wa ayyutimmaha, dan bahwa menyempurnakan ia seseorang akannya takbir qabla ayyasira, sebelum bahwa jadi ia seseorang ila aqalli ruku', kepada batasan minimal ruku'. Wa illa, jika tidak, jika dia tidak menyempurnakan takbir sebelum sampai ke batas minimal ruku', lam tanakid, maka tidak terakad ia salat. Tidak terakad ia salat kecuali bagi orang jahil. Fatan akidu lahu naflan, maka terakad ia salat baginya orang jahil menjadi salat sunat. Titik. Jadi seorang yang masbuk dianggap mendapatkan satu rakaat bersama imam dari solatnya dengan memenuhi dua perkara. Perkara pertama adalah membaca takbiratul ihram. Kemudian kalau dia mau takbir lagi, silahkan takbir untuk ruku'. Itu mana yang lainnya lagi untuk takbir turun. Tapi kalau dia hanya mau memilih satu takbir saja, maka mesti yang dia niatkan itu adalah takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram itu dianggap sah kalau sekiranya dia menyempurnakan takbir tersebut sebelum dia sampai ke batasan minimal ruku'. Batas minimal ruku' sampai di mana? Telapak tangan menyentuh lutut. Nah, takbir itu harus sempurna sebelum dia posisinya telapak tangan menyentuh lutut. Kadangkala karena terburu-buru dia takbir terlalu cepat dan kebawa ke ruku', maka itu dianggap batal salatnya. Kecuali kalau dia orang nggak tahu hukum, maka sholatnya jadi sunat.
Imam sudah ruku, kita datang, takbir, Allahu Akbar. Sah nggak? Hah? Sah nggak? Dan coba ruku dah. Ini imam besar Masjidil Haram, Masjidil Halal, ruku. Kemudian saya datang, Allahu Akbar. Saya dapat rakaat enggak? Hah? Kenapa? Takbiratul ihram saya betul enggak? Batal? Batal? Kenapa batal? Hah? Batalnya kenapa? Apa? Gak ada takbiratul ihram. Itu yang tadi takbiratul ihram itu. Saya hanya milih satu takbir saja, karena kalau dua takut terlambat. Saya pilih satu takbir saja, yaitu takbiratul ihram. Tapi sebab begini, Allahu Akbar. Nah, sah nggak? Sah nggak? Sah. Kenapa sah? Karena takbir saya sudah selesai. Allahu Akbar. Ini kan belum rukuk minimal nih. Tapi kalau Allahu Akbar, nah baru nggak sah. Karena rukuk takbir saya belum sempurna, padahal sudah sampai minimal rukuk. Karena syarat takbir itu harus dilakukan berdiri. Jadi karena terburu-buru, kalau buat begini, Allahu Akbar, Allah, nah, imam dah bangkit dia, nggak keburu kan? Nah, supaya keburu, Allahu Akbar. Nah, itu sah hukumnya. Yang penting takbiratul ihramnya harus kelar sebelum sampai ke batas minimal ruku. Tapi kalau sekiranya kebawa sampai takbirnya sampai ke lutut, maka solatnya batal, tidak terakad. Bahasa fikih tidak terakad dan batal itu beda. Kalau batal pernah sah, tapi batal. Kalau tidak terakad, memang dari awal nggak jadi sholat. Kemana tidak terakad? Bikhilafi ma, lain halnya lau nawar rukuk wahdah. Kalau dia niat rukuk saja. Tapi kalau turun tadi niatnya untuk rukuk saja takbirnya, itu memang nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah? Li khuluwiha anit taharrumi, karena kosongnya sholat dari takbiratul ihram. Au ma'at taharrumi litasyrik, atau beserta takbiratul ihram. Dia niat takbir yang satu kali itu adalah 2 in 1, 2 dalam 1. Pertama niat takbiratul ihram, yang kedua niat takbir untuk turun ruku. Pertama dia niat turun untuk takbiratul ihram, yang kedua dia niat untuk takbir turun. Allahu Akbar, langsung ruku dia. Takbiratul ihramnya mana? Digabungkan dengan takbir turun. Itu juga tidak sah solatnya. Kenapa tidak sah? Litasyrik, karena dia gabungkan. Au atlaqa, atau dia tidak niat apa-apa. Dia baca takbir itu tidak diniatkan untuk takbiratul ihram, tidak diniatkan untuk takbir turun, juga tidak sah solatnya.
Kenapa tidak sah? Li ta'arudi qarinatail iftita wal hawi. Karena kontradiksi dua indikator, yaitu iftitah dan turun. Karena kontradiksi artinya bertolak belakang. Qarinatai, dua karina, indikator, bukan indikasi, yaitu iftitah dan turun. Fawajabat niyatut taharrum, maka wajiblah berniat membaca takbiratul ihram, litamtaza, supaya berbeda ia takbiratul ihram, amma aradaha, dari sesuatu yang kontra ia akannya, dari takbiratul ihram turun, daripada takbir turun, maaf. Titik. Itu syarat pertama. Seorang masbuk dianggap mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dan syarat kedua adalah biidraki ruku'in mahsubin lil imam, dengan mendapati ruku' yang dihitung bagi imam. Mendapati ruku' yang dihitung bagi imam. Wa in qassara al-ma'mum, walaupun berbuat ceroboh oleh makmum tersebut, walaupun berbuat ceroboh oleh makmum tersebut. Mana contohnya dia berbuat ceroboh? Falam yuhrim, maka tidak takbiratul ihram ia makmum, kecuali padahal dianya imam sudah ruku'. Padahal dianya imam sedang ruku'. Dari tadi dah masuk di aula dia. Cuman dia nyantai dulu. Terlalu banyak pahala dia kalau sampai dari awal dia ikut sholat. Dibiarkan imam dulu baca Fatihah, dibiarkan imam baca surah. Ketika imam sudah ruku', baru dia takbiratul ihram. Kalau dia dapat dua syarat tadi, pertama dia takbiratul ihram sempurna dalam kondisi berdiri, kemudian dia sempat ruku' bersama imam, ruku' yang dihitung bagi imam, maka dia tetap dianggap dapat satu rakaat, walaupun bagi orang yang ceroboh seperti itu. Walaupun bagi orang yang pemalas seperti itu, tetap dianggap dapat rakaat. Ibnu, apa maksudnya rukuk yang dihitung? Rukuk yang dihitung bagi makmum. Yang dapat tumak nina dengan imam. Yang dapat tumak nina bagi dengan imam. Yang dapat tumak nina dengan imam, berarti itu rukuk yang dihitung bagi makmum. Ini enggak rukuk yang dihitung bagi imam. Masbuknya itu dapat tumak niyah bersama imam, itu namanya rukuk mahsub lil. Nah, sekarang rukuk mahsub lil imam. Ismail, rukuk mahsub lil imam. Apa maksudnya rukuk yang dihitung bagi imam? Apa ya?
Ruku yang dihitung sempurna. Ya, bagaimana bentuk rukuk yang dihitung bagi imam itu? Mana yang dihitung, mana bentuk rukuk yang nggak dihitung? Abu Bakar? Ruku yang hitung yang pada contoh yang tadi ya. Itu kan makmum cerita tadi. Ini imam. Pesan. Dan nih, antum dah lama melihat sarahnya. Besok udah baca sarahnya. Apa rukuk yang dihitung bagi imam? Ini sebab kosong. Kan kalau sebab kerana kedua kali rukuk. Jadi yang dihitung rukuk pertama, kedua enggak. Salat gerhana. Itu rukuk yang mahsub. Apalagi rukuk yang nggak dihitung? Hah? Rukuk yang nggak dihitung? Hah? Apa? Saat tasbih rukuknya nggak dihitung. Rukuk dari rakaat kelima. Masbuk ini numpang sama imam. Bahkan jangankan dapat rukuk, dapat Fatihah bersama imam deh. Dapat Fatihah bersama imam, dapat surah, dapat rukuk bersama imam. Kemudian imam salam. Terjadi gemuruh salat 5 rakaat tadi. Terdengar oleh dia. Maka dia nambah berapa rakaat lagi? 4 lagi. Yang 1 rakaat tadi enggak dihitung. Kenapa? Dia dapatkan rukuk yang tidak dihitung. Karena itu rukuk kelima. Nah, jadi yang dia dapati bersama imam adalah rukuk yang dihitung sebagai rukun solat bagi imam. Titik. Wa kharaja biruku'i, keluar terkecuali dengan kategori rukuk, ghairuhu, selainnya rukuk. Terkecuali dengan selain rukuk, terkecuali dengan rukuk oleh selain rukuk. Contohnya mana? I'tidal. Si masbuk bergabung dengan imam ketika imam sedang i'tidal, maka tidak dianggap dapat 1 rakaat. Bergabung dengan imam ketika sujud, tidak dianggap 1 rakaat. Dianggap 1 rakaat minimal-minimalnya bergabung bersama imam ketika rukuk. Kemudian keluar dengan kategori mahsub, dihitung, ghairuhu, oleh selainnya yang dihitung. Jadi keluar dengan kategori rukuk yang dihitung, oleh yang lainnya dihitung. Berarti yang tidak dihitung. Mana contoh rukuk yang tidak dihitung? Seperti rukuk orang berhadas, rukuk muhdits, rukuknya orang berhadas. Ternyata ketika rukuk itu si imam statusnya sudah batal solatnya, tapi dia nggak mau mundur karena malu. Atau imamnya memang ahlul hadas, karena imamnya salisil baul. Maka kalau imam salisil baul itu tidak bisa menanggung al-fatihahnya
makmum. Kalau dapat rukuk bersama imam, imamnya imam salisil baul, maka kita dianggap tidak dapat rakaat. Seorang salisil baul boleh jadi imam, nggak ada masalah. Tapi hanya untuk orang muafik yang sempat baca Al-Fatihah bersama imam. Bagi orang yang tidak sempat baca Al-Fatihah dengan imam, walaupun tidak sempatnya itu separuh, satu ayat, maka dia dianggap tidak dapat rakaat. Kenapa? Karena Al-Fatihah dia tidak ditanggung oleh imam. Imamnya tidak bisa menanggung karena imamnya salisil baul. Salisil baul? Apalagi salisil rih. Salisil baul saja itu bisa diatasi, disumbat, diperban. Kalau salisil rih bagaimana caranya? Terpaksa pakai pentin dia. Sisir itu kan mungkin karena faktornya keseringan buang air besar keras, longgar karetnya, nah keluar aja angin lagi. Di atas bernafas, di bawah bernafas. Maka dia harus usahakan pesan pentin sekaret begitu. Nah, taruh di situ sebelum wudhu nih, tutup. Nah, dia aman nih. Sekebayang begitu. Sesiri faktornya kenapa? Karet duburnya udah longgar. Pentin sepeda mungkin ada yang lebih besar lagi, puso, sama aja. Masukkan di situ. Ya, jangan bikin dari besi lah, dari karet pesan. Tutup. Nah, itu caranya. Pas salat buka deh. Nah, itu nggak ada di bahasa fikih. Oh, apa itu? Oh, fikih mutakaddim. Barusan tuh fikih modern. Nah, ada juga pentin dubur. Nah, karena dengan kecanggihan teknologi sekarang bisa diusahakan pentin itu untuk mengatasi salisil rih. Nah, kalau dia bisa mengusahakan seperti itu, maka dia dianggap tidak lagi salisil rih. Kenapa? Karena anginnya tidak lagi keluar. Tidak lagi keluar. Nah, kecuali salisil baul. Kalau salisil baul bagaimanapun diusahakan tetap keluar. Tapi kalau rih bisa diatasi. Yang penting angin itu jangan lewat batas dubur. Berarti pentinnya masuk ke dalam dikit. Jantung aja bisa dibikin oleh orang cincinnya. Pagi hanya sekadar pentin dubur. Itu mengatasi salisil rih. Dan contoh yang lain yaitu man fi rakaatin zaidah. Seseorang imam yang ada di rakaat yang lebih, itu rukuknya nggak dihitung. Seorang imam yang ada pada rakaat yang lebih. Titik. Wa waqa'a, dan terdapat bagi Imam Zarkashi di dalam kitab Qawaid beliau, wa naqalahu, dan mengutip akannya pendapat Imam Zarkashi oleh Al-Allama Abul Mas'ud dan Ibnu Zahirah di dalam kitab Hasyiatul Minhaj. Apa yang ada di dalam kitab Qawaid Imam Zarkashi tersebut yang sudah dikutip oleh dua ulama, yaitu Abu Mas'ud dan Ibnu Zahirah, yaitu annahu, sesungguhnya
yustaratu aidan, disyaratkan juga ayyakunal imamu ahlan lit tahammul, bahwa adalah imamnya itu ahli bagi menanggung Al-Fatihah makmum. Ahlan, ahli, layak, lit tahammul, bagi menanggung Al-Fatihah masbuk. Falau kanal imamu sobiyan, jikalau adalah imamnya sobi, maka jikalau adalah imamnya itu sobi, lam yakun mudrikan li rak'ah, niscaya tidak ada ia masbuk itu dianggap mendapati rakaat, karena sesungguhnya imam yang sobi bukanlah ahli untuk tahammul, bukan ahli tahammul. Jadi ternyata imam ahli tahammul itu syaratnya adalah baligh, kemudian sempurna sucinya, bukan daim hadas. Kemudian tamin, mendapati rukuk yang dihitung yang sempurna. Yang sempurna. Apa maksud yang sempurna? Bi ayyatma'inna qabla irtifa'il imami min aqalli ruku'i, dengan bahwa tumakninah ia si masbuk, dengan bahwa sempat tumakninah ia si masbuk sebelum bangkit imam dari minimal ruku'. Sebelum bangkit imam dari minimal ruku'. Apa itu minimal ruku'? Padahal sudah dibahas, tapi beliau ulang lagi. Wahwa, dan dianya minimal ruku' itu adalah bulughu rohataihi rukbataihi, sampainya dua rohahnya seseorang ke dua lututnya seseorang. Sampai dua rohahnya ke dua lututnya. Jadi selagi kita masbuk, sempat rukuk dan tumaknina, sedangkan imam belum keluar dari batasan minimal rukuk, walaupun imam itu sudah mulai bergerak, kita lihat kan bergerak sedikit saja, itu kan masih dalam batasan rukuk. Kan bukan berarti kalau imam bergerak sudah selesai rukuk, kan enggak. Dia mulai bergerak, apalagi imam tua, Allah. Nah, sempat kita tumaknina. Ini imam, ini kita rukuk, Allahu Akbar. Imam dah gini dia, tahu ini nih. Kan sempat tumaknina itu. Kita rukuk, tak sampai ke bawah, kamu belum tumaknina ini. Imam dah mulai gerak. Nah, dengan imam, dengan kita sudah mulai rukuk, waktu kita rukuk imam mulai bergerak, ini kan masih dalam batasan tumaknina. Kita tumaknina, imam masih dalam batasan rukuk. Itu sudah sah. Nah, sudah sah. Kemudian syarat berikutnya adalah yakin. Dia yakin mendapati rukuk bersama imam. Dia yakin tumaknina bersama imam. Dia yakin tumaknina sebelum imam bangkit. Posisinya itu dalam kondisi yakin. Walau lam yatma'inna fihi qabla irtifa'il imami min, maka jikalau tidak sempat tumaknina ia si masbuk di dalamnya ruku' sebelum bangkit imam dari ruku',
sebelum bangkit imam dari ruku, atau ragu ia si masbuk fi husulit tumaknina, dalam hal mendapati tumaknina. Ini sempat tumaknina enggak tadi ini? Falam yudrik arakata, maka dia tidak bisa mendapati satu rakaat. Jadi kalau si masbuk tersebut dia tidak sempat tumaknina, dia ruku, imam bangkit. Bahasanya bahasa lisih di jalan. Sempat jumpa enggak tadi sama si fulan juga di rumah situ dia? Oh enggak, kami datang dia pergi. Bahasa lisih di jalan. Allahu Akbar. Ini Sami Allahu liman hamida. Itu nggak dapat itu. Atau rasa-rasa dapat tapi nggak yakin. Rasa-rasanya dapat tadi, kayak enggak nih. Imam tuh cepat geraknya. Sudah kayaknya. Itu yang dipikirin di dalam salat tuh. Nah, kesimpulannya apa? Anggap nggak dapat. Al-aslu al-adam, hukum asal tidak dapat. Falam yudriki rak'ah wa yasjudu syakku lisahwi, sujudlah orang yang ragu karena lupa. Sujudlah orang yang ragu karena lupa. Orang ragu bagaimana? Ragu apakah dapat tumaknina atau tidak. Sebagaimana dalam kitab Majmu'. Kenapa dia sujud sahwi? Sujud sahwi ini kapan? Kapan dia sujud sahwi? Rifki, kapan sujud sahwi? Ya, orang ragu tuh kapan dia sujud sahwi? Langsung. Kapan? Kapan? Dan ini kapan sujud sahwi dan? Selesai? Selesai salat imam. Yang sujud sahwi siapa? Makmum. Jadi imam salam, kita sujud sahwi. Yang makmum itu siapa? Masbuk atau orang salat sempurna? Jadi sujud sahwi dulu baru tambah rakaat. Sujud sahwi itu tempatnya setelah tasawuf akhir sebelum salam. Oke. Nanti orang itu ketika imamnya salam, dia tambah beberapa rakaat yang tertinggal, kemudian dia baca tasyahud, kemudian dia akan sujud sahwi, kemudian dia akan salam. Kenapa dia masih dituntut sujud sahwi? Padahal keraguan itu kan terjadi ketika dia sebagai makmum. Kenapa? Tidak dapat rakaat, dia didenda nambah rakaat lagi. Selesai. Ini kan orang ragu nih. Orang ragu nih dia sujud sahwi lagi. Keraguan dia terjadi ketika dia sebagai makmum. Kenapa sujud sahwi? Makmum yang ragu-ragu, yang lupa-lupa di dalam sholat sebagai makmum kan nggak ada sujud sahwi. Karena sudah ditanggung oleh imam keraguannya itu. Ini kenapa masih sujud sahwi? Alasannya di depan. Li'annahu syakun ba'da salamil imam
fi adadi rakaatih, karena sesungguhnya si masbuk masih berstatus ragu setelah salam imam. Ketika imam salam, apakah kondisinya masih ragu? Hah? Assalamualaikum warahmatullah. Bebas dia dari hubungan imam dan makmum. Kondisinya masih ragu? Masih? Kenapa masih? Yang dia ragukan kan tentang dapat rakaat tadi. Kalau sekiranya dia dapat rakaat, dia nambah satu lagi. Kalau nggak dapat rakaat, dia nambah dua. Ini dapat rakaat atau nggak dapat tadi? Dapat atau nggak dapat? Ragu. Sekarang dapat atau nggak dapat? Ragu masih. Nambah satu atau dua? Dua. Yakin nggak nambah dua? Ragu. Kalau dapat tentu nggak perlu nambah dua, satu kan? Tapi dia menambah dua itu kondisinya sebagai syak, orang ragu. Fi adadi rakaati, tentang jumlah rakaat solatnya. Kalau setelah imam salam statusnya masih ragu, fala yuhtamaluan, maka tidak dipikul, ditanggung darinya keraguan setelah imam salam. Karena keraguan dapat tumak nina, tidak dapat tumak nina, itu berujung kepada penambahan rakaat. Penambahan rakaat itu terjadi setelah imam salam. Maka ketika dia menambah rakaat, statusnya masih ragu. Asbab itulah maka dia sunnah sujud sahwi. Titik. Membahas oleh Imam Asnawi, wajib rukuk. Adraka bihi rak'atan fil waqti, yang ia mendapati dengannya rukuk akan satu rakaat solat, di mana wajib dilakukan di dalam waktu. Ini syarat yang keempat ditambah oleh Imam Asnawi. Jadi orang tersebut dianggap dapat satu rakaat apabila dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Yang kedua, dia dapat rukuk tumak nina bersama imam. Yang ketiga, rukuk yang dia bergabung bersama imam itu adalah rukuk yang mahsub. Ditambah syarat oleh imam. Sebelumnya Imam Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud dan Imam Ibnu Zahirah menukil pendapat Imam Zarkasi, imam yang diikuti itu ahli tahammul. Ditambah lagi syarat oleh Imam Asnawi, rukuk yang dia dapati bersama imam itu rukuk yang masih dalam waktu solat tersebut. Kalau sekiranya dia mengikuti dengan seorang imam solat zuhur, imam ini salat zuhur di ujung waktu zuhur, rakaat pertama dalam waktu, rakaat kedua dalam waktu, rakaat ketiga sudah di waktu asar. Ketika imam ini rukuk, datang masbuk, dia gabung, Allahu Akbar, salat zuhur juga. Ketika dia bangkit i'tidal, walaupun sempat rukuk bersama imam, yakin dapat rukuk bersama imam, maka kata Imam Asnawi, dia tetap dianggap tidak dapat satu rakaat. Kenapa? Karena rukuk yang dia tumpangi tadi adalah rukuk salat zuhur, tapi sudah terjadi di waktu asar. Jadi syaratnya adalah rukuk itu mesti dikerjakan di dalam waktu. Masya Allah, semakin melebar pembahasannya. Nah, itu fikih masbuk.
Jadi kalau enggak mengerti fikih masbuk, mendingan enggak masbuk. Enggak susah urusannya itu. Bukan berarti mengerti fikih masbuk mesti masbuk. Nah, dalam fikih masbuk inilah yang kadang-kadang tidak dipelajari oleh masyarakat kita dalam ibadah sholat. Apa dia buat? Dia terlambat. Dia terlambat. Imam dia dapati i'tidal, dia gabung. Allahu Akbar, rukuk dia i'tidal dia. Sujud diburu. Nanti dah enggak selesai aja itu. Itu satu persi yang lain, imam dia temui dalam keadaan sujud, dia turun sujud. Enggak ada takbiratul ihram. Turun aja sujud. Ada lagi yang persi hati-hati. Dia tunggu imam diri dulu. Diatin aja itu imam. Udah berdiri imam, baru dia gabung. Takbir dia. Lumayan aman. Dia takbiratul ihram, tapi nunggu imam berdiri. Imam baca tasawuf misalnya. Dia biarin dulu. Imam bangkit, baru dia gabung. Itu sah salatnya. Dan sebaiknya takbir langsung duduk saja. Ada pula langsung duduk, enggak pakai takbir. Allah. Titik. Wa yukabbiru nadban masbukun intaqala ma'ahu lintiqali. Dan membaca takbir hukumnya sunat oleh si masbuk yang berpindah ia si masbuk bersamanya imam. Lintiqali, karena perpindahannya imam. Jadi si masbuk bergabung dengan imam pada gerakan setelah rukuk, i'tidal misalnya, di sujud misalnya. Maka ketika dia bergerak bersama imam, yaitu untuk rukuk, untuk sujud, untuk duduk antara dua sujud, untuk sujud lagi, walaupun sujud duduk antara dua sujud, sujud kedua itu tidak ada nilai bagi si masbuk. Tidak ada nilai bagi dia, karena enggak dihitung juga. Tetap dianjurkan untuk membaca takbir intiqal, walaupun pergerakan rukun yang dia lakukan tidak dihitung dalam ibadah salatnya. Contoh, falau adrakahu mu'tadilan, jikalau mendapati ia masbuk akannya imam hal keadaan imam sedang i'tidal. Kebayang? Dia mendapati imam dalam keadaan imam i'tidal, kabbara, maka takbir ia masbuk untuk turun. Turun apa itu? Sujud. Wa ma ba'dah, dan gerakan setelahnya sujud. Atau sajidan, dia mendapati imam keadaan imam sedang sujud, sebagai contoh. Selain sujud tilawah, lam yukabbir lil hawiyi ilaih, maka tidak takbir ia si masbuk untuk turun ke sujud. Dia datang, lalu dia takbiratul ihram, kemudian dia temui imam sedang sujud pertama. Turun ke bawah tu perlu sujud enggak? Perlu takbir enggak? Turun ke bawah sunnah takbir enggak? Sunnah takbir enggak? Tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Kenapa tidak sunnah? Masya Allah. Contoh belakang, mundur lagi sedikit.
Seorang masbuk menemukan imam dalam keadaan i'tidal. Kebayang? Kemudian ketika imam turun sujud, maka si masbuk memang wajib turun sujud karena muwafaqah imam, ittiba'. Tapi dia juga sunnah untuk baca takbir turun. Ketika dia dapati imam dalam keadaan imam sujud, dia takbiratul ihram lalu jumpa imam sedang sujud, dan dia tidak sunnah membaca takbir untuk turun sujud. Kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan? Lihat di matan. Wa yukabbiru nadban masbukun intaqala ma'ah. Membaca takbir oleh masbuk hukumnya sunnah. Masbuk yang bagaimana? Yang berpindah bersamanya imam. Maka ketika dia dapati imam dalam keadaan i'tidal, dia turun ke bawah bersama imam, bukan? Bersama imam, maka sunnah takbir. Tapi ketika dia bergabung membaca takbiratul ihram, imamnya sudah sujud di bawah, apakah dia berpindah itu bersama imam? Tidak, itu nyusul imam namanya. Maka enggak sunnah takbir. Nah, setelah bangkit dari sujud itu mau duduk antar sujud baru dia takbir lagi. Karena yang sunnah takbir itu adalah intaqala ma'ah. Kalau dia melakukan pergerakan itu bersama imam. Wa yuwafiquhu, dan ia menyertainya imam. Wa yuwafiquhu, dan si masbuk menyertainya imam hukumnya sunnah fi dzikri ma adrakahu fihi, pada zikir-zikir sesuatu yang ia dapati akannya zikir padanya sesuatu. Maaf, akannya imam padanya sesuatu. Jadi seorang masbuk sunnah mengikuti imam, menyertai imam dalam hal zikir, zikir sesuatu yang dia dapati imam padanya sesuatu. Sesuatu itu kira-kira apa itu? Kira-kira sesuatu itu apa? Nah, apa yang dimasukkan sesuatu di situ? Rukun sholat, pergerakan sholat. Dan si masbuk menyertai imam hukumnya sunnah di dalam zikir pergerakan yang dia mendapati imam di dalam pergerakan tersebut, daripada tahmid. Ketika dia mendapati imam dalam keadaan i'tidal, maka sunnah dia baca zikir i'tidal. Dan dari tasbih, ketika dia dapati imam ketika sujud, maka dia sujud juga bersama imam. Sujud itu dihitungkah bagi dia? Tidak dihitung, tapi dia sunnah membaca tasbih sujud itu. Tasyahud. Nah, imam tasyahud pertama, dia belum waktunya tasyahud. Masbuk juga sunnah baca tasyahud. Dia rakaat ketiga, imam rakaat terakhir. Imam membaca tasyahud akhir, dia gabung dengan imam di rakaat ketiga. Ketiga enggak ada tasyahud. Cukup duduk manis saja dia nunggu imam tasyahud, dah sah salatnya. Tapi dia sunnah juga baca tasyahud itu. Dan doa. Begitu juga selawat kepada keluarga Nabi. Selawat kepada keluarga Nabi kan sunnahnya di tasyahud akhir. Dan dia bergabung dengan imam di tasyahud akhir misalnya. Sunnah dia duduk tasyahud akhir,
Sunnah dia baca tasyahud akhir, sunnah dia baca doa di tasyahud akhir, sunnah dia baca selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir imamnya. Kenapa? Karena dia tetap mengikuti masa-masanya imam. Kalaupun dia nggak baca itu, apa yang mau dibuat? Sementara imamnya lama tasyahud akhirnya, karena memang jadwalnya tasyahud akhir tentu lama. Nah, dia sebagai masbuk, bisa saja bagi dia itu tasyahud awal. Tasyahud awal kan sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak sunnah menambah wa ala ali. Tapi karena dia masbuk ikut dengan imam yang pas waktu itu imam tasyahud akhir, masanya lama, masa dia baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Nggak mau menambah lagi, tambah saja. Tambah sampai innaka hamidum majid, tambah sampai kepada doa, sampai imam salam daripada sholatnya. Walaupun pada tasyahud makmum yang pertama, walaupun pada tasyahud makmum yang pertama, qalahu syekhuna, mengatakan akannya pendapat tersebut oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, oke, sekarang aturannya begini. Ketika imam sudah salam, maka si masbuk akan menambah rakaat. Dia akan berdiri ke rakaat berikutnya. Apakah dia sunnah membaca takbir ketika mau berdiri menambah rakaatnya? Dani? Sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Antum masbuk mau nambah rakaat, baca takbir enggak ke atas? Baca? Rifki baca? Tidak. Antum tidak baca? Baca. Kayak antum nggak pernah masbuk ya? Oke, itu permasalahannya. Baca atau nggak baca? Yusuf, antum baca? Tergantung rakaatnya, maksudnya? Nah, misalnya yang rakaat yang dia berdiri itu rakaat ketiga, sunnah baca. Misalnya yang di depan itu rakaat keempat, Nggak lagi baca. Rincian. Safirullah antum baca? Sama rata aja semua. Paku rata, ada perbedaan? Ismail antum apa buat biasa? Baca. Waktu menambah satu rakaat, waktu antum menambah rakaat kelima salat isya, itu baca takbir lagi nggak? Itu kan nggak masbuk tuh. Dia salat isyanya 5 rakaat, beda mazhab sama kita. Baca takbir? Baca. Abu, antum baca takbir ketika masbuk tanpa membeda-bedakan, sama rata saja. Ihsan? Nah, lihat fikih masbuknya. Wa yukabbiru masbukun lil qiyami, membaca takbir oleh si masbuk lil qiyami untuk berdiri, ba'da salamaihi, setelah 2 salamnya imam. Kapan sunnah baca? In kanal mahallul ladzi jalasa ma'hu fi, jika adalah tempat yang duduk ya si masbuk bersamanya imam padanya tempat,
itu juga tempat duduknya masbuk kalau dia salat sendirian. Diulang. Dan membaca takbir oleh si masbuk untuk berdiri. Berdiri kapan? Berdiri setelah dua salamnya imam. In kanal mahallul ladzi, jika adalah tempat yang jalasa ma'ahu, duduk ia masbuk bersamanya imam pada tempat tersebut, itu adalah tempat duduknya masbuk kalau dia salat sendirian. Contohnya, ka'an adrakahu fi salisati rubaiyatin, seperti mendapati ia masbuk akannya imam pada rakaat ketiga salat 4 rakaat. Mendapati ia masbuk akannya imam pada rakaat ketiga salat 4 rakaat. Sudah? Si masbuk mendapati imam pada rakaat ketiga salat yang 4 rakaat. Safirullah. Ketika imam salam, berapa rakaatkah salatnya masbuk? Seorang masbuk mendapati imam di rakaat ketiga salat 4 rakaat. Ketika imam salam, si masbuk rakaat keberapa? Pertama. Ya. Dia mendapati imam rakaat keberapa? Allahu Akbar. Rakaat ketiga nih ya. Allah. Kemudian imam salam. Hah? Imam salam. Tambah 1. Imam salam. Masbuk rakaat keberapa? Masbuk rakaat ketiga juga. Sepain? Rifki? Ya. Nah, sependapat Zafirullah. Silakan dipraktekkan. Satu imam, satu masbuk. Oke, coba berdiri situ. Dapat imam di rakaat ketiga, lalu ketika masbuk salam dia sudah 3 rakaat. Mana cara buatnya itu? Nah, situ mas. Nah, sekarang Rifki sedang rakaat ketiga. Siapa imam? Oke. Safirullah sekarang coba duduk dulu. Safirullah. Tasawuf awal. Tasawuf awal. Coba naik rakaat ketiga. Rakaat berapa itu Rifki? Safirullah rakaat berapa? Kedua. 3. Onde mande. 3. Nah, coba antum gabung. Nah, langsung. Ini sholat zuhur ya. Salat zuhur kan 1 rakaat nambahnya? Bukan 2, tadi kan tasawuf. Antum enggak sekarang? Kenapa iya? Kan antum duduk di situ. Waktu duduk enggak bagi antum? Berarti duduknya imam juga waktu duduk bagi makmum, masbuk. Kenapa? Imam rakaat terakhir, masbuk rakaat kedua. Maka ketika bangkit, coba bangkit, sunnah membaca takbir. Kenapa? Karena pas waktu duduknya.
Paham? Tapi kalau sekiranya gabung tadi di rakaat ketiga, rakaat keempat, maaf. Jadi Rifki bergabung dengan imam pada rakaat imam keempat. Oke? Ketika imam salam, antum rakaat keberapa? Jangan salah jawab. Jangan salah jawab. 2. Ya. Itu praktek lagi lama itu. Ketika Safirullah di rakaat keempat, antum ikut ngabung. Oke? Safirullah salam. Itu waktu itu rakaat keberapa? Pertama. Oke, pertama. Pertama itu waktu duduk nggak? Setelah satu rakaat lalu duduk, waktunya nggak itu? Tidak. Nah, kalau tidak, waktu bangkit mau nambah rakaat, nggak pakai takbir. Oke? Nah, kita lanjutkan di kitab. Jadi sunnah takbir oleh si masbuk untuk berdiri setelah 2 salam imam, kalau tempat duduk itu juga tempat duduk dia. Kalau dia kerjakan salat sendirian. Contoh, dia mendapati imam pada rakaat ketiga 4 rakaat. Salat yang 4 rakaat. Atau mendapati imam rakaat kedua salat maghrib. Mendapati imam rakaat kedua salat maghrib. Ketika imam salam, masbuknya rakaat keberapa, Abu? Kedua. Tempat duduknya kan? Nah, maka sunnah dia takbir. Wa illa jika tidak, lam yukabbir lil qiyam. Dia tidak takbir untuk berdiri. Titik. Wa yarfa'u yadayhi, dan dia mengangkat, si masbuk mengangkat kedua tangannya taba'an li imamihil qa'im min tasyahudihil awal. Mengangkat ia masbuk akan kedua tangannya karena mengikuti bagi imamnya masbuk yang berdiri dari tasyahudnya imam yang pertama. Ihsan, pada rakaat keberapakah bergabung si masbuk tersebut? Pada rakaat ketiga. Nah, jadi ketika imam bangkit dari tasyahud awal, masbuk ada di mana? Seulang kembali. Seorang masbuk mengangkat kedua tangannya karena ngikutin imamnya yang berdiri dari tasyahudnya yang pertama. Karena ngikutin imamnya yang imam itu berdiri dari tasyahud pertama. Kira-kira masbuk itu gabung dari rakaat berapa? Bergabung di rakaat kedua. Yang ketiga. Dia masuk di rakaat ketiga. Imam aja bangkit dari tasyahud awal di rakaat keberapa? Kedua. Dia masuk rakaat ketiga. Berarti ketika imam bangkit, dia di WC. Oh, imam saya rakaat kedua. Oh, di WC dia. Saya begitu. Berarti di rakaat kedua. Enggak ada rakaat pertama? Ya. Hah? Enggak ada rakaat pertama? Rakaat kedua. Jadi dia gabung rakaat kedua. Ketika imam tasyahud awal, dia rakaat keberapa, Dani? Pertama. Nah, ketika dia bangkit imam ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Masbuk rakaat keberapa, San? Kedua. Orang kalau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, angkat tangan enggak? Ya. Sekarang sudah angkat tangan apa? Karena ngikutin imamnya. Wa illam yakun mahalla tasyahudihi
walaupun itu bukan tempat tasyahudnya makmum. Wala yatawarraku fi ghairi tasahudihil akhir, dan tidak tawaruk ia masbuk pada selain tasahudnya yang akhir. Dan tidak tawaruk ia masbuk pada selain tasahudnya yang akhir. Nah, titik. Allahu a'lam. Masih permasalahan masbuk belum selesai. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.